syariah itu menguatkan hakikat, sedangkan hakikat itu mengikat pada syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhbarian dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam ngaji Kifayatul Atqiya, kitab tasawuf karangan dari Abu Bakar Asy-Syatta Ad-Dimyati. Qasidah berikutnya saya akan bacakan: fasyari'atun akhdun bidinil khaliqi wa qiyamuhu bil amri wan nahyin jala. Syariat itu adalah komitmen dari seorang hamba atas aturan-aturan dari agamanya sang Khalik, yaitu dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Qala Syekh Ali bin Al-Haiti, Syekh Ali bin Al-Haini menyampaikan bahwa asy-syari'atu ma warada bi at-taklif, yaitu sesuatu yang mengikat atau menuntut pada seorang mukallaf untuk tunduk pada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Wal haqiqatu ma hasala bihi at-ta'rif. Hakikat adalah sesuatu yang menghasilkan kemakrifatan pada Allah Subhanahu wa taala. Fasyari'atu muayyadatun bil haqiqati wal haqiqatu muqayyadatun bis syari'ah. Syariah itu menguatkan hakikat, sedangkan hakikat itu mengikat pada syariat. Sehingga bila kita simpulkan bahwa wasyari'atu wujudul af'ali lillah wal qiyamu bi syurutil ilmi biwasitatir rusuli. Syariat itu adalah wujud dari pekerjaan untuk seorang hamba terhadap Khaliknya berupa ritual-ritual yang memang diajarkan oleh Allah melalui para rasul. Sedangkan hakikat adalah lepas dari masalah itu. Apa yang ada pada diri kita adalah semua takdir Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada hukum sebab akibat. Ikhwarian dimanapun Anda berada, dilanjutkan dengan bait berikutnya: wa tariqatun akhdun bi ahwatal wara' wa azimatun karyadatin mutabattila. Tariqat adalah sesuatu yang diyakinkan pada diri kita untuk beribadah atau melakukan kehidupan sehari-hari dengan berhati-hati, tidak mengambil rukhsah di dalam bermuamalah ataupun beribadah. Menurut Imam Al-Ghazali, salah satu dari ahwat bersifat berhati-hati adalah kita bersifat wara'. Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa derajat wara' itu ada 4. Yang pertama, yang paling dasar, wara'ul adli, yaitu wara'nya seorang yang adil, yaitu wa huwa tarku kulli ma yuharrimuhu fatwal fuqaha. Dia meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan sesuai dengan fatwa para faqih, para ulama fikih. Kariba wal muamalat al fasidat, seperti halnya riba atau muamalah yang merusak. Yang kedua, wara'us salihina wa huwa at-tarku syubhat, yaitu orang yang meninggalkan perkara yang syubhat. Perkara syubhat itu perkara yang tidak jelas halal dan haramnya. Kemudian yang ketiga adalah wara'ul muttaqina wa huwa tarku ma la ba'sa bihi mukhafatan ma bihi ba'sun. Meninggalkan sesuatu yang pada dasar tidak berbahaya, tetapi kemudian karena mengkhawatirkan menjadi sesuatu yang tidak baik maka dia tinggalkan. Kemudian yang keempat adalah wara'us siddiqin, yaitu waraknya para siddiqin, yaitu tarkuma huwa munfakkun anil afat, meninggalkan sesuatu yang potensi untuk terjerumus dalam sesuatu yang tidak baik. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa saya tidak mengambil 9/10 dari sesuatu yang halal pada diri saya karena takut itu jatuh pada hal-hal yang haram. Ikhwanin dimanapun Anda berada, bahwa dalam kitab Kifayatul Atqiya ini ada beberapa hikayat yang sebenarnya menceritakan tentang orang-orang yang wara', orang-orang yang meninggalkan perkara yang tidak penting dalam hidupnya demi menjaga muruahnya, yang sepertinya di era sekarang jarang sekali ditemukan orang-orang yang semacam ini. Misalkan cerita dari saudara perempuannya Bashar al-Hafi yang
beliau sowan kepada Imam Ahmad bahwa di suatu ketika dia sedang menjahit pakaiannya di teras rumahnya, kemudian ada orang yang membawa lampu yang sekedar lewat, lalu dia memanfaatkan cahaya lampu itu. Maka kemudian saudara perempuan dari Bashar al-Hafi ini menanyakan, apakah saya boleh memanfaatkan lampu dari orang yang lewat tersebut? Maka jawaban dari Imam Ahmad, beliau mengatakan bahwa dari rumahmu ada seorang yang sangat warok, yaitu Bashar al-Hafi itu, maka Anda jangan melakukan hal seperti itu. Lalu kemudian ada cerita yang lain tentang kewaroannya seseorang namanya Syekh Al-Hams, yang beliau menangis selama mundu arba'ina sanatan karena suatu hari ada saudaranya yang berkunjung ke rumahnya, kemudian beliau membeli ikan bakar. Setelah makan ikan bakar itu, kemudian dia mencuci tangan dengan menggunakan debu atau lumpur tetangganya yang dia tidak meminta izin sama sekali tentang kehalalan debu itu. Setelah beliau sadar, beliau sangat menyesali apa yang dia lakukan. Kemudian seperti ceritanya Imam Ahmad, diceritakan bahwa beliau pernah menggadaikan embernya kepada seorang penjual sayur, yang kemudian ketika beliau ingin menebus ember tersebut, tukang sayur ini memberikan 2 ember yang persis sama. Lalu karena takut khawatir yang beliau ambil bukan miliknya, sehingga beliau tidak berani mengambilnya. Meskipun orang tukang sayur tadi juga ingin mengembalikan uang gadaian dari Imam Ahmad tersebut. Atau yang terakhir dalam hikayat ini, cerita dari Ibrahim bin Adham yang tidak pernah meminum air zam-zam meskipun tersedia ember di situ. Beliau mengatakan, saya tidak akan meminum air zam-zam dari sumur zam-zam itu tanpa membawa ember sendiri. Artinya meskipun sekedar ember yang dianggap oleh orang yang warok ini bukan haknya, tanpa izin dari kepemilikannya, maka beliau tidak akan meminumnya. Kisah-kisah seperti ini meskipun dalam era sekarang jarang sekali ditemukan, setidaknya bisa dijadikan spirit untuk bersifat warok, berhati-hati di dalam kehidupan sehari-hari, dalam bermuamalah dengan orang-orang di sekitar kita. Dan ini tentu sangat sulit bagi kita semua. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhbar.com mengabarkan kebaikan.